Oke, selamat malam teman-teman Piscentong dimanapun kalian berada. Hari ini gue kedatangan tamu handal. Handal itu artinya apa gak? Pertahanan yang kadal. Oke, ngopi lagi nyoba bareng Piscentong bersama Bang Cakra. Kopinya kuning sekarang dong. Gua putih, seperti Jawa. Kemarin kan oranye. Gua seperti Jawa. Mantap. Ini Bang Cakra ini biasa dipanggil Bambang atau Mama? Ucup. Oh, Ucup. Oh. Berarti di sini kita panggilnya apa nih? Ucup? Ya. Jangan ya. Oke. Biasa gua dipanggil Frank. Tapi stok terakhir. Waduh. Oke, mau bahas apa nih hari ini nih? Bahas apa nih, Bang? Lempar-lempar. Pilkada lagi. Pilkada lagi, udah pilkada yang lain. Nggak apa-apa lah sedikit ya. Oh, dari sudut pandang ini ya. Iya. Cakra ini ya. Menurut Bung Cakra nih soal pilkada Tangsel gimana ya, Bang? Tangsel apa Angkor? Kita kan kota. Tahu kita takut kenapa jadi Tangsel dulu. Oh. Karena di situ kan ada calon wakilnya itu yang siapa nih? Oh, kontroversi ya. Kontroversi. Maksudnya iya banyak yang kontra ya. Ya, pro dan kontra. Wakilnya, calon wakilnya. Yang di Tangsel kan terlalu rame gitu kan. Pokoknya kalau konfliknya, terus juga dia juga untuk daerah pemilihan juga lebih banyak Wilayahnya. iya. SDM ini ya pendidikan, makanya kalau Tangsel itu apa ya, di sana kan memang dia banyak income-nya juga kan, makanya jadi perebutan. Gitu kan, banyak buat masuk ke anggaran daerah juga gitu. Daerah-daerah yang produksi mall dan lain-lain. Mau diproduksi? Itu kan ada kan pabrik juga kan masuk juga. Kirain baju doang yang produksi. Apa susu gitu ya. Nanti produksi juga produksi mall. Berarti ada pabriknya mall juga. Terdengar panik. Mall itu. Iya kan? Iya kan? Ya. Oke. Itu ke kota, wilayah kita sendiri aja ya. Nah, jadi gini. Situ kan ada Marcel Lino Widianto. Marcel Widianto. Wati. Ya lo ya. Jadi maksudnya itu kan ada si Marcelino nih. Marcel Marcelino lagi. Lain lagi. Widianto ya. Dia ini kan komika nih.
Ya, komika. Ibaratnya pelawak, Komedian ya. komedian, tukang Banyak. lucu. Nah, menurut lu nih Bang nih, dari sisi sudut pandang seorang komika ini atau pelawak itu kalau jadi kepala daerah, iya ibaratnya apa sih, pejabat publik kan. Iya. Nah, itu kan kontroversi banget tuh sekarang tuh. Wah, masa pelawak jadi kepala daerah nih, buset. Dan Ya sebenarnya sih nggak apa ya, kan tidak ada yang melarang hak berpolitik, hak orang untuk dipilih dan memilih, Sah aja sah-sah aja. iya. Contoh kayak di ini kita ngeliat kemarin pileg, hampir kebanyakan artis-artis yang mencalonkan, gitu kan, antara yang menang dan yang kalah, yang tidak dipilih dan terpilih. Enggak, konteksnya kan Gitu. ini komedian jadi pimpinan, walaupun jadi wakil. Ukraina kan juga presidennya bekas komedian. Tapi kan perang jadinya. Itu maksudnya mau kita tempelek situ. Bisa nggak kira-kira? Ya kalau maksudnya kalau dari sisi dia punya hak yang sama dalam berpolitik ya. Ya betul. Iya, Diki Chandra, Tapi, Garut. tapi kan dalam arti dia punya spek belakangnya emang yang bisa Oh, udah ada ininya latar belakangnya. latar belakang. mumpuni atau gimana. Nah maksud gue bukan yang ini Marcel ini ya, nah sudut pandang yang begitu bagaimana? Oh sekarang jadi apa sih? Ya kayak tadi Bang Cakra bilang kan, artis asal rame, jadi ini jadi padahal ya maaf misalnya kapasitasnya apa ininya Betul. ternyata nggak memadai, nah akhirnya jadi. Tapi kan kembali lagi masyarakat yang akan memilih. Nah itu dia berarti apa mungkin masyarakat yang senang kan kelucuan. Kalau memang masyarakat ingin daerahnya dipimpin layak dia untuk jadi seorang pemimpin, walaupun dia komedian, ya, gitu kan. Tapi terlepas pada saat dia sudah menjabat, sudah terpilih, dia fokus dengan tugasnya. Ya. Ya kan? Cuman kembali lagi masyarakat ini melihatnya, menilainya dalam segi apanya dulu. Mampu gak orang itu untuk diberikan amanah? Itu fenomena yang terjadi itu kan. Itu. Jadi dia nggak lihat mampu kayak maksudnya Iya. kemampuan mungkin kalau secara Karena cuma dia- melihat wah dia public figure. Nah, itu maksudnya. Gitu. Kalau- Sosok seorang orang artis yang fansnya banyak. nah itu Soalnya fansnya itu akan mendukung mereka. Enggak juga. jadi bisa bikin jadi kegaduhan nggak sih? Justru malah itu nanti bisa jadi konflik. Nah itu maksudnya. Gitu. Konflik. Dan makanya juga kan dilihat partai-partai pengusung juga. Nggak kaleng-kaleng mengusung Iya. Justru itu pertanyaannya yang Ya kan, partai usung pengusung juga dia- bukan partai kecil. Dia ngelihat apa sih gitu loh. Pengalaman di bidang khususnya pertama bidang politik dia tahu apa, terus bidang pemerintahan apakah bisa menguasai, Nah itu gitu kan. Jadi kalau memang orang biasa bilang PRT nggak bisa dong nyalonin karena dia udah punya basic pemerintahan, ada artinya kan gitu. secara hak dan ini kan punya Betul. sama. Jadi Emang kadang kembali lagi ke masyarakat. Gitu kan. Masyarakat sekarang udah pada cerdas kok, apalagi sekarang udah zaman canggih. itu dia. Gitu kan. Dia melihat ini apa sih track recordnya, apa sih kebiasaannya, gitu. Jadi Minusnya pasti ada. jadi Terus partai pengusungnya juga kenapa sih bisa mencalonkan si A, gitu kan? Untuk dia calonkan menjadi kepala daerah atau wakil, Mungkin udah ada pasti pertimbangannya. juga ada pasti. pertimbangan juga. Karena kan mengeluarkan surat mandat itu dari sebuah partai kan tidak sembarangan. Jadi kesimpulannya kalau buat Bang Cakra nih mau dia pelawak mau dia apa, Fan-fan aja, walaupun dia nggak punya kapasitas tidak masalah. nggak masalah. Ntar ketika jadi Kembali lagi pada saat hari hanya itu masyarakat yang menentukan. Gitu aja. jadi nggak perlu Nggak perlu sebenarnya nggak perlu yang terlalu digede-gedein itu cuma cemaskan lah ya. cuman Pada akhirnya orang juga tahu iya, kalau ya orang dia sendiri bukan- aja. Tapi kan itu dibuat, bukan terbuat, dibuat oleh mungkin
oknum atau dari mana yang menaikkan kredibilitasnya, elektabilitasnya, untuk menaikkan elektabilitas itu. Cuman nggak, maksudnya harusnya ya lu kan punya kapasitas, ngapain sih lu sosokan? Ya mungkin merasa diri sudah mampu. Atau Nah itu kadang-kadang mampunya di mana? Terkadang gue pengen ngabdi lah sama Capaian. negara, dasar-dasar. Terus bagaimana caranya? Sebenarnya kan banyak cara untuk kita mengabdi sama negara. Iya betul. Gitu. Cuman ada peluang, terus ada yang memberikan rekomendasi, Ada kesempatan, satu sisi dia Merasa mendapat pengalaman, merasa mampu, mungkin merasa mampu, mungkin kalau para figur punya adalah modalnya walaupun nggak banyak atau bagaimana itu sih. tapi kan dilihat juga kalau figur tuh ngeliat masanya sih banyak orang nggak tahu karena masanya kalau figur kan se-Indonesia tapi daerah pemilihan itu di mana gitu. Jadi kan kalau gue sih gini, pemimpin suatu negara atau suatu daerah itu kan mencerminkan dialah orang terbaik di wilayah tersebut. Nah kalau yang terbaiknya aja ya secanggih itu atau sekurang itu kan jadi bisa jadi cerminan gitu. Maksud gua harusnya dia juga berpikir itu bukan ranah gua loh. Oke lah gua jadi supporternya aja. Tapi kita juga tidak bisa menjudge seseorang itu bahwa itu nggak bakal mampu. Cuman terkadang orang yang tidak mampu itu justru malah dia terjun, dia all out, tiba-tiba masyarakat percaya memberikan mandat kepada orang tersebut dan dia mampu merubah situasinya. Maksudnya dia punya Gitu loh. apa namanya buat pembuktian gitu buat Iya. Karena dia gua mau buktiin nih, gua akan beri. Itu bisa jadi seperti itu kan. atau gagal itu Dilihat orang pertama, dia seorang komedian, dia seorang penyanyi, dia seorang Seniman lah, pokoknya. seniman lah gitu kan. Terus dilihat masyarakat, dia nggak ada mampu untuk memimpin gitu loh. Tapi pada saat dia ada kesempatan dapat rekomendasi, ternyata masyarakat percaya dengan beliau, terus beliau bisa membuktikan kepada masyarakat, kan menjadi poin plus gitu. Berarti kan intinya nanti balik lagi hasilnya nanti masyarakat memilih. Nah, Iya, kembali ke Kan masyarakat. kadang-kadang gitu, lalu kagak ngerti nggak apa, udah tau nggak bakalan yang milih. underestimate jadi orang-orang ya. Iya. Nah, tapi dia pede nih. Dan pada akhirnya ternyata juga tuh kan Itu tantangan dia sendiri dengan dia di underestimate. Lu nggak percaya sama gua akan buktikan itu. menjadi nggak rusak tatanan ya sih. Kalau itu enggak. Nah, kalau menurut gua sih jadi agak sedikit. Tatanannya dalam bentuk apa dulu? Rusak tatanan di mananya? Gitu loh. Iya, Dalam segi proses pemilihan pasti berjalan normal. Sistemnya step by step. Ya kembali ke strategi sih. Timnya bagaimana, strateginya bagaimana untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat supaya mandat masyarakat itu diberikan. Cuman kalau gua sih agak sedikit bertolak belakang ya sama pemikiran Bang Cakra. Kenapa? Karena nanti orang akan cenderung ketika dia mau terjun ke politik, itu dia nggak belajar politiknya, Nggak belajar basic-basicnya dulu. nggak pengkaderisasian. Kaderisasi apa? Dia caranya viral dulu atau terkenal dulu. Dia punya masa dulu. Iya. Nah, ketika dia punya masa, akhirnya baru dia punya kesempatan atau dapat kesempatan kan. Nah, kasihan kan kalau misalnya ada si A atau si B, katakan aja si Fulan. Mamat ya atau siapa, dia udah jadi kaderisasi nih. Ngikutin ya. Ya udah ketua PAC lah, bahasa bla bla bla, pas kita udah di atas pas pemilihan, ternyata bukan dia yang di kalau ini nih, berarti kalau karyawan dari staf dulu sudah jadi manajer Berprogres kan. Lah kok kenapa yang dicalonin malah orang luar yang cuma karena dia terkenal Lebih viral gitu kan.
itu balik lagi. Itu yang agak baru. Jadi akhirnya ngapain gue masuk berpolitik. Mendingan gue jalan sendiri dulu, nanti gue udah terkenal ini udah tinggal. Nggak, mereka itu kan mencalonkan diri kan ada proses ya. Iya pasti ada Ya kan, proses. dari partai lagi ada orang yang sudah berpartai dari awal, dari tingkat terendah bawah sampai dari atas, tiba-tiba dia tidak diberi kesempatan. Iya. Nah, di semua partai, internal partai, sebelum memutuskan memberikan surat mandat kepada seseorang yang akan dibuat menjadi calon, itu kan ada musyawarah, ya kan? Iya. Nah, musyawarahnya juga ada pertimbangannya yang begitu alot. Ada beberapa orang dicalonkan A, B, C, D yang dilihat A, B, C ini gimana. Kan semua ada tingkat proper testnya, ada tesnya juga. Gitu, kesanggupannya. Berarti Mereka kan yang bakal dicalonin ini akan persentase ke ketua umumnya, ketua partai. Apakah apa sih programnya kalau kamu kepilih jadi kepala daerah atau wakil? Saya begini gitu, begini. Nah itu jadi bahan pertimbangan partai yang untuk memberikan surat mandat. Kalau memang udah betul, udah oke, setuju, barulah. Jadi si orang tersebut tidak serta-merta ku daftar, enggak gitu. iya kan semua tadi gue bilang dilihat tenar nih dia punya ini coba Orang dari awal ikut berpartai sampai dengan ini, tapi pada saat dia ini kan, wah gue belum siap, kadang gue udah siap, tapi persentase masuk di kandidat di internal partainya, tapi partai sendiri menilai orang itu belum mumpuni. enggak. Jadi sebenarnya kalau yang gua baca atau gua gambar begini, orang itu udah mumpuni, udah canggih lah bahasanya dia kalau pengkaderisasi segala macam. Cuman ketika dia diterjunin ke masyarakat, tingkat keterkenalannya Ya, itu yang belum. Jadi akhirnya dihitung-hitung nih, ini yang jago nih segala macam. Tapi ketika dia diterjunin ke masyarakat nggak ada yang kenal dia. Inilah itulah. Itu jadi nilai minus juga. Akhirnya bapak ini yang penting menang dulu nih. tuh. Gimana caranya masyarakat mau memilih ini ya udah. Ambil public figure kan gitu. Iya. Gitu ada kan gitu. Nah, Untuk menjual. akhirnya ya kalau gue jadi berpikir nanti public figure itu cuma jadi bayang-bayang atau bonekanya kan gitu. Ya, kembali lagi gitu aja kesiapannya kan. Kesiapan kan tadi. Ya kalau secara kesiapan menurut gua nggak ada. Dia nggak ada kesiapan. Kalau terkenal iya. Iya. Tapi ada juga yang dia udah siap, dia terkenal, tapi pada saat dia coba masuk salah satu partai untuk menjadi semua kendaraan, itu partai itu tidak memberi. Berarti kan ada apa gitu? Makanya kadang gua gini berpikir ketika kita jadi pemimpin atau apa ya wakil itu udah amanah atau amanah itu berarti kalau memang udah jatahnya kita udah haknya kita nolak juga nggak akan bisa. Iya. Ya, jadi kayak udah kayak ada suratan udah ada garisnya ya. Kita tolak pun nggak akan bisa dan digoyang apa pun mungkin nggak bisa juga. Kalau gue sih berpositifnya begitu, cuma ada juga sih yang dipaksakan. Iya. Cuma kalau ketika dipaksakan jadi Nggak efektif. ya kayak gitu. Nggak efektif. Mantap. Kalau Menarik. narik. Berarti kalau di Tangerang Kota bagaimana? Kan Bang Cakra orang Tangerang Kota nih. Iya. Tangerang Kota. Wah, kita lihat di jalan aja udah usah kok. Banner di mana-mana. Banner siapa nih? Para bakal calon. Contoh. Juli dan lain-lain lah. Gitu kan. Lu taunya Jajuli doang. Biar adil ngikutin aja semuanya. Jamaludin, terus Hilmi,
Gitu. Andre Sony itu Sampai Sony kan gubernur. gubernur ya. Iya, ya kan bisa. Gitu kan. Itu aja udah kesebar di mana. Cuman hanya bakal calon. Arif yang lama Gubernur. oh iya gubernur juga dia naik ya. Nah ya kayak gitulah. Dia kan dia udah wali kota. Iya. Nah, Naik dia mau sampai ke gubernur kan oke lah, udah mumpuni nih karena dia udah pernah. Ada pengalaman. Iya. Jadi gubernur. Cuman kalau di kota ini, Tangerang Kota ya khususnya. Di sini kan ada 12 kecamatan ya. Ya. Ya kan? Mereka saat ini aja masih kayak apa ya? Puzzle. Ini gimana, petanya gimana, masih pembacaan. Tapi kadang-kadang ada isu bikin naik nih informasi berita dan lain-lain. Ini dengan si A, ini dengan si A, ini dengan si A. Padahal itu belum ada konferensi pers gitu kan, pemberitahuan secara gitu kan. Iya. Ya kan boleh aja. Tapi kan itu kan terkadang malah gimana ya? Orang pada bertanya, udah nggak sini sama sini, gitu. Iya boleh aja. Cuman kan kadang-kadang malah jadi blunder dan masyarakat sendiri jadi bingung. Baik lagi tadi, masyarakat memilihnya gimana? Itu loh. Akhirnya timbulnya apa? Last minute timbul lah money politik itu timbul. Oke lah. Ya kan? Jadi gini aja gampangnya aja nih. Kira-kira Bang Cakra ini ada nggak kandidat nih atau yang mau didorong nih buat jadi calon wali kota atau wakil wali kota dan wakil wali kota di kota Tangerang ini nih? Semuanya bagus. Bukan, ya kalau masalah bagus pak bagus. Maksudnya nih Itu nanti lah kalau bicara. nih, gue dukung si Angga sama Rido nih jadi calon wali kota dan wakil wali kota. Misalnya, Kalau untuk dukung mah belum ada nih belum berarti. lah. Nanti lah itu belum. Kalau sekarang udah disampaikan terlalu dini lah. Terlalu dini untuk kita mengklaim bahwa kita dukung. Cuman kan siapa tahu udah jadi. Tapi ada arahan mau ngedukung siapa gitu? Ada gambaran-gambaran. Ada lah, udah beberapa kemarin Oh, berarti udah dilirik juga nih. gitu. Ada lah. Korek bocoran gitu. Itu dia. Emang itu kapan sih? Hah? Kapan sih? Pilkada 27 November. Tahun ini kan ya? Iya. Iya tahun ini. Gue nggak tahu tahun pisan. Oke. Semoga pilkada Jalan lancar, tempat ini, aman dan damai. Iya bisa sukses terselenggara. Amin. Terus Masyarakat bisa memilih secara bijak. ya, pemimpin-pemimpinnya juga yang jadi semoga amanah dan bisa memimpin daerahnya biar daerahnya itu jadi maju, perkembangan ekonominya juga mantap, rakyatnya sejahtera dan Gojek semakin gacor. Project. Titipan. Closing statement. Ada built-in. Nah kalau buat Bang Aga, menurutnya Bang Aga gimana nih? Gue kagak tahu dah. Nah ini ya. Gue sih bagus ya. Begini apa nih? Gue ngerti. Gini. Gue ngerti gue. Biar ngomong itulah. Politik udah lama ngerti, takut salah ngomong. Cuman ada ngomong temen ada nih yang nyalonin. Bang Aga ada temen yang mau nyalonin nggak? Temen ada yang atau kenalan atau Ada sih kenalan yang kenalan. ya dibilang senior. Kenalan yang nggak kenal banget. Gitu, senior lah gitu. Wih, hebat juga nih punya temen yang Oh iya loh. bisa nyalon nih. Ordal. Tapi kan belum tentu juga. Belum tentu apa nih, kayaknya meremehkan atau mengecilkan sekali nih atau Enggak lah, maksudnya gini, kita kalau namanya pertemanan tetap pertemanan. iya lah teman. Balik lagi kan, masalah dukung atau Pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus kan gitu. memilih kan kembali lagi Iya, gitu, itu maksudnya. Kalau ada gak teman? Ada. Gitu. Ada teman yang mau maju juga, saat ini mungkin masih bakal calon lah. Tapi ya kita doain aja semoga berhasil gitu. Oke. Aman.
Gitu aja. Semoga temennya Bang Cakra bisa Amanah ya. sukses, Sukses. bisa terpilih. Nah, seperti kau dan Kudi bisa jadi amanah, bisa jadi pemimpin buat daerahnya. Oke, mantap. Terima kasih. Balik lagi di next konten bareng Pisinto, ngopi lagi Air putih. air putih. Bang Angga, apa nih kata-kata terakhir ini? Semoga kita semua sehat ya. Oke, mantap. Nah, dari sisi Kurang ini. oh sorry nggak ini serius lu baru udah pilihnya ngeri Lagi kontroversi.